warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam dapat pahala, menjawab salam juga dapat pahala. Jadi biar pahala saya double, saya yang mengucapkan, saya juga yang menjawab. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya cintai dan yang mencintai saya khususnya dimanapun Anda berada, baik di dunia maupun di akhirat. Ada sebuah peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tapi kebanyakan kalau sudah tidak sayang lagi malah pura-pura gak kenal. Waktu masih pacaran sayang lagi apa? Sayang sudah makankah? Sayang semangat ya berangkat kuliahnya? Sayang sudah sholatkah? Saya jawab iya, ini lagi sujud. Waktu masih pacaran manggilnya Umi Abi. Pas sudah putus Saiton, Saitonah. Waktu masih pacaran sayang aku gak bisa hidup tanpa kamu. Pas sudah putus kemarin ketemu dalam hati saya kok gak mati-mati nih orang. Nama saya Febriawan Fitrianto, asal dari Bontang, tinggal di rumah. Ya iyalah masa di kuburan. Rumah saya tinggal, kalau saya bawa namanya kura-kura. Saya tinggal di alamat Jalan Patimura, Gang Atletik 16, RT 41, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara. Kalau mau tahu cari aja di situ, rumah warna hijau, besar, tingkat. Di situ ada parkir mobil Honda Jazz warna silver. Nah, di situ sudah rumah tetangga saya. Rumah saya ada di belakangnya. Berbicara tentang cinta tanah air, 75 tahun Indonesia merdeka. Bagi saya belum. Merdeka bukan hanya kita berhasil mengalahkan penjajah, merdeka bukan hanya kita bisa mengusir penjajah, tetapi merdeka adalah ketika di dompet kita berjejer uang bergambar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kalau masih yang berjejer uang bergambar Kapiten Patimura, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Antasari, itu belum merdeka, itu masih berjuang. Dan cara membedakan uang asli atau palsu itu gampang. Kalau uang itu bergambar Kapiten Patimura, coba kita lipat, kemudian kita kembalikan. Kalau goloknya itu bengkok, itu berarti palsu. Kalau cara membedakan uang bergambar Tuanku Imam Bonjol, coba kita gosok jenggotnya. Kalau rontok, berarti itu palsu. Dan cara membedakan uang asli atau tidaknya uang yang bergambar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, coba kita taruh di pinggir jalan. Kalau itu hilang, berarti itu asli. Indonesia merdeka 75 tahun, 24 tahun saya tinggal di Indonesia, saya cinta akan Indonesia, dan saya merasakan suka dukanya tinggal di Indonesia, sampai dapat kabar bahwa Raja Belanda memohon maaf kepada Indonesia karena telah menjajah Indonesia. Asal kalian tahu, kalau Indonesia tidak dijajah oleh Belanda, maka buku sejarah tidak mungkin setebal ini. Buku sejarah tidak mungkin setebal ini. 350 tahun Indonesia berjuang mengusir penjajahan Belanda. Mau langsung minta maaf gitu aja, enak betul. Sampai kakek saya pernah ikut perang melawan penjajahan Belanda, ditembak musuh sampai tidak terasa. Jadi kakek saya pernah cerita waktu itu, dulu kakek waktu ikut perang melawan penjajahan Belanda, ditembak sama tentara Belanda sampai tidak terasa. Orang zaman dulu itu kuat-kuat, hebat-hebat, sakti-sakti. Pas saya tanya ke kakek saya, kenapa kek kok bisa nggak terasa ditembak sama Belanda? Iya, soalnya nggak kena. Dan kakek saya juga pernah cerita, dulu kakek waktu ikut perang, pesawat yang kakek naikin ditembak musuh jatuh meledak. Semua teman-teman kakek nggak ada yang selamat kecuali kakek. Hebat sekali berarti kakek saya, mungkin punya parasut. Pas saya tanya, iya kek kok bisa selamat kek? Iya, waktu itu kakek ketinggalan pesawat. Kakek saya memang orangnya humoris, bahkan sebelum meninggal pun beliau masih sempat-sempatnya bercanda. Jadi ketika orang tua, ketika akhir hayatnya menjelang mati dalam artian sakaratul maut, kita keluarganya pasti bakal nunggu. Nunggu apa? Warisan. Itu yang saya tunggu. Jadi waktu itu saya dipanggil, cucu, sini cuk. Ada pakai pesan kakek, sebelum kakek meninggal, tolong tanah yang ada di depan rumah kita jangan dijual. Oh ya kek, gak akan Febri jual kek. Emang kenapa kek? Emangnya itu mungkin tanah satu-satunya, atau itu mungkin tanah untuk usaha. Ternyata kakek saya bilang, kenapa kek gak boleh dijual kek? Iya, itu bukan tanah kita cuk.
Dan saya juga pernah waktu itu berjalan dengan kakek saya izin bolos sekolah dan ketemu oleh guru saya, dan saya menyuruh kakek saya untuk sembunyi. Kek, sembunyi kek, ada guruku kek. Kakek saya heran, loh yang bolos sekolah kan kamu cuk, kenapa kakek yang suruh sembunyi? Iya kakek, aku bolos sekolah izin kakek meninggal. Astagfirullah, ini cucu kurang ajar. Dan prinsip saya menjadikan pengalaman sebagai guru terbaik, dan guru terbaik belum tentu berpengalaman. Singkat cerita, saya perjalanan menuju ibu kota Kalimantan Timur, tentunya untuk berkuliah. Pertama kali saya tidak berani mengendarai kendaraan pribadi, jadi sopir pribadi yang membawakan. Saya nunggu di terminal, naik bis waktu itu. Ternyata di perjalanan saya muntah dan plastiknya bocor. Sudah muntah, plastiknya bocor lagi, sama aja bohong. Nah, sesampainya di situ saya naik angkot, karena berhubung masih belum tahu keadaan di ibu kota Kalimantan Timur itu. Saya coba naik angkot, kemudian saya minta ditunjukkan ke suatu lokasi. Ketika saya tanya, "Om, bisa nggak antarkan di daerah Pejuang?" Sopir angkotnya bingung, "Pejuang di daerah mana itu dek?" "Itu loh yang banyak makam-makam para pahlawan." "Oh, itu pahlawan, bukan pejuang." Sampai di suatu tempat di situ, belum sampai di situ saya sakit perut. Orang kalau sakit perut itu cuma bisa diam, keringatan. Pikiran kita itu tertuju pada satu titik. Itu seandainya ada ular masuk ke dalam perut itu, masuk ke dalam pantat itu, pasti mati itu ularnya itu. Saking nggak tahannya. Sampai saya beranikan diri untuk bertanya ke om sopir angkotnya, "Om, saya sakit perut om." Om sopir angkotnya bilang, "Alah, perasaanmu aja itu dek." "Enggak om, betulan om, saya sakit perut om." "Alah, perasaanmu aja itu dek." 3 kali sopir angkotnya bilang seperti itu. Sampai akhirnya apa? Saya buang angin. Agak mendingan. Gak lama sopir angkotnya nyium, "Kok kayak bau tai sih ini?" Saya jawab apa? "Alah, perasaanmu aja."